Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, di dalam menjalani kehidupan pasti di antara kita pernah mengalami kegagalan. Dan dari kegagalan tersebut ada seseorang yang dia menjadi trauma jangka panjang dan berdampak buruk terhadap kehidupannya. Namun ada juga orang yang setelah mengalami kegagalan dia bertumbuh dengan lebih optimal, bisa berkembang, meningkatkan kompetensi dan juga daya kualitas hidupnya selama pasca ketika terjadi kegagalan. Ternyata ada dua orang yang sudah melakukan penelitian. Di antaranya adalah seseorang yang bernama Richard dan Lawrence. Dalam bukunya Post Traumatic Growth in Clinical Practice, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mereka bertumbuh baik setelah dia mengalami kegagalan tentunya mempunyai sikap yang berbeda dengan ketika seorang dia bertambah terpuruk dan bertambah terpuruk lagi pasca dia mengalami kegagalan. Satu hal yang harus difahami bahwa dalam buku tersebut sudah dijelaskan ketika seseorang mempunyai suatu karakter untuk bagaimana bisa menggeser dari yang tadinya dia merasa ragu digeser menuju ke optimisme. Maka sikap upaya untuk menggeser dari keraguan menjadi optimisme ini ternyata memberikan dampak ketika seorang dia terpuruk oleh kegagalan bisa bangkit. Namun di sisi lain ketika seorang tidak mampu menggeser rasa ragu menuju optimis, maka tidak segera bangkit dan justru malah akan semakin terpuruk. Sehingga bagaimana ketika kita menyikapi, ketika kita mungkin pernah gagal, ketika kita pernah trauma, selayaknya kita mampu menggeser dari keraguan menuju optimisme. Yang tadinya ragu-ragu apakah bisa berkembang apa tidak, yang tadinya ragu-ragu apakah bisa bangkit apa tidak, yang tadinya ragu-ragu apakah dia akan bisa melalui dengan sebaik-baiknya atau tidak. Maka ketika seorang mempunyai pemikiran, mempunyai situasi kondisi yang terpuruk agar bagaimana bisa bangkit kembali, harus mampu menggeser dari ragu-ragu menuju optimisme. Demikian juga ketika kita melihat suatu peluang, ketika kita melihat sesuatu hal yang bisa berdampak baik terhadap kehidupan kita, maka kita harus menggeser dari rasa ragu-ragu menuju optimisme. Karena dengan kita geser rasa ragu-ragu kita menuju optimisme, itu akan menimbulkan energi positif yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam keterpurukan oleh adanya suatu kegagalan. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan, bisa jadi kegagalan dalam bisnisnya, bisa jadi kegagalan dalam kehidupannya, bisa jadi kegagalan dalam meraih cita-citanya. Tetapi ketika melihat situasi tersebut mampu merubah dari rasa ragu menuju optimis, maka kegagalan itu justru akan menjadi suatu pemicu untuk bagaimana terus berkembang dan akan meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ke depan seseorang tersebut akan mendapatkan hikmah-hikmah kebaikan, pembelajaran, dan ini menjadi satu hal yang penting sehingga pada masa-masa di mana mampu mengendalikan secara emosional, memindahkan rasa ragu menjadi optimis, menjadi suatu hal yang amat sangat penting, sehingga kita akan menuju kepada perbaikan demi perbaikan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.